Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas satu event yang tercantum dalam Sumeneb Calendar of Event tahun 2025, yaitu Madura Electric Vehicle Day. Nah, apa dan bagaimana mengenai konsep pelaksanaan dari kegiatan ini? Di studio sudah hadir bersama saya. Yang pertama, Bapak Andre Sulkarnain, STMAP. Selamat siang, Pak Andre. Mas. Oke. Dan yang kedua, Mas Yuyut, ya, Ketua Panitia Pelaksana. Selamat siang, Mas Yuyut. Selamat siang. Oke. Kita akan ngobrol mengenai bagaimana kegiatan ini dilaksanakan. Yang pertama, saya kepada Mas Yuyut ya. Ya. Oke, Mas, tujuan dilaksanakan kegiatan ini apa? Kalau tujuannya ya untuk mensosialisasikan sepeda listrik gitu. Sepeda listrik ya. Di Sumeneb. Karena itu juga program dari Bapak Bupati Iya. untuk menganukan untuk biar ramai lah di Sumeneb. Gitu. Terkait sepeda listrik. Iya. Oke. Karena- Lanjut silakan. Maksudnya gini, kan dulu itu di Sumeneb itu gak ada Iya. sepeda listrik. Bahkan mindsetnya orang Sumeneb itu sepeda listrik itu jangan beli sepeda listrik gitu. Gitu. Soalnya sepeda listrik itu bisa kebakaran gini. Oh, Ya. oke. Nah, akhirnya ya kemarin itu saya sempat dipanggil juga sama Bapak itu untuk gimana caranya Sumeneb itu sepeda listrik itu rame. Oke. Akhirnya ya saya yang jadi pelakunya sepeda listrik itu di Sumeneb. Pelopor ya. Pelopor pertama. Iya, Gitu. oke. Pertama kan kita buka gesit dulu. Kemarin itu. Habisnya itu ke Esigo, habisnya itu United gitu. Iya. Terus sampai ke sepeda-sepeda yang kecil-kecil itu Selis namanya. Selis. Ya, sepeda listrik. Soalnya ada dua tipe. Ada Molis, ada Selis. Apa Kalau itu? Molis itu motor listrik. Motor listrik. Dia kapasitas wattnya itu di atas 1000 kalau motor 1000. listrik. Kalau di bawah 1000 itu 500, 600 itu namanya Selis. Gitu. Artinya sama-sama tidak berbahan bakar minyak ya. Tidak berbahan. Artinya ini minyak, mungkin upaya pemerintah ya bagaimana menggeser dari berbahan bakar minyak menjadi energi listrik ya. Energi listrik. Nah, ya. itu gimana Pak Kabit? Berkaitan dengan pergeseran itu dari berbahan bakar minyak, kemudian pemerintah menggalakkan untuk pelaksanaan bagaimana semua menjadi listrik. Jadi intinya kami dari Disbud Porapar sangat mendukung sekali terhadap pelaksanaan Madura Electric Vehicle Day ini, Ya. yang mana memang saat ini sudah banyak penggunaan kendaraan listrik di Sumeneb. Iya. Dan ini berkat dari program yang terhormat Bapak Bupati. Iya. Ini sudah kegiatan ketiga yang Ya, kegiatan Ketiga. ketiga. Ya, Tiga ini tahun ketiga kita mengadakan Madura Electric Vehicle Day. Jadi sebagai sarana silaturahmi juga mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik ini di kalangan masyarakat. Jadi kami mengadakan Electric Vehicle Day ini untuk memfasilitasi khususnya masyarakat yang memiliki kendaraan listrik. Mari bersama-sama menggunakan kendaraan listrik secara tepat dan aman. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuyut bahwa penggunaan kendaraan listrik itu sebenarnya aman memang. Iya. Dan juga ke udara. Jadi Iya, memang kita polusi ya? tanpa polusi Mas Taufan. Iya. Jadi mari kita jaga sehingga udara yang segar di Kabupaten Sumeneb ini tetap terjaga dengan semakin banyaknya kendaraan listrik yang dipakai di masyarakat Sumeneb. Oke. Rencana Mas Yuyut pelaksananya kapan? Kalau pelaksanaan yang untuk tahun ini tanggal 13 13 ya. Dari jam berapa ke jam berapa? dari jam 6 lah. 6 pagi ya. 6 pagi ya. Tapi sebelum itu ada senam masal. Senam masal ya. Senam masal, habisnya senam masal baru kita langsung ke FID itu. Oke. Rute finish di mana itu?
Kalau rute itu sekitar 5 kilo. 5 kilo pendek ya. Startnya itu di Taman Bunga. Ya, di terus kantor KNPP itu ya. Ya, NPP ya. Terus muter ke kayak kemarin lah, muter ke Jalan Lingkar Timur itu, tembus di Polres itu, terus masuk lagi ke NPP lagi. Berarti dari start di MPP Timur Taman Bunga ke barat, terus ke selatan ya. Terus Jalan Trunojoyo ke selatan. Jalan Trunojoyo sampai pertigaan Hotel Maiz itu. Ya. Oke, terus Jalan Lingkar ya. Jalan Lingkar ya. Habis itu langsung balik lagi ke Taman Bunga ya. Lokasi semula ya. Lokasi semula. Ya. Artinya start dan finish di satu titik. Satu titik. Target peserta berapa orang itu, Mas? Kalau target peserta kayak kemarin itu 400-an orang. 400 ya? Kalau sekarang itu pendaftar itu masih 175 orang pendaftar. Nanti soalnya kan 200 pendaftar pertama itu kan dapat kaos itu. Oke. Ada uang pendaftaran ya? Nggak ada. Oh, free ya? Free. Kalau sepeda listrik itu dari kemarin itu 2 kali kita buat acara nggak ada pendaftaran kita. Perbedaan motor listrik ya dengan yang BBM itu apa sebenarnya, Mas? Ini perlu juga dijelaskan. Iya, ini penting. Kalau sepeda listrik itu kan anggaplah sekarang motor. Iya, motor ya, kan sama-sama dulu, ya, kan sama-sama pakai aki kan. Kalau yang BBM itu kan dia ya kadang orang itu maksudnya karena dia takut pakai sepeda listrik itu. Soalnya mindsetnya takut gini ya kan. Padahal lebih efisien. Lebih efisien kenapa? Karena kalau sepeda listrik itu 40 kilo. 40 kilo itu hanya 1.600. Hanya 1,5 kWh. Kilowatt. Ya. Untuk full itu anggaplah ngisi BBM-nya. Iya. Untuk dari kosong sampai full itu hanya 1.600. 1 kWh itu dipakai 40 kilo. Bayangkan kalau naik BBM. Naik motor yang pakai BBM 40 kilo. Pertalite misalnya berapa? Ya. Perbandingannya ke sana ya. Perbandingannya ya ke situ. Pertalite itu pastilah belasan ribu lah kalau 40 kilo itu. Iya. Ya itu perbedaannya. Jadi lebih hemat. Lebih hemat ya. Dulu gini, saya pernah mau cerita dulu ini ya. Silakan. Pertama kali kita buat apa namanya? Anggaplah jual sepeda listrik itu kan awalnya dari ide Bapak Bupati. Itu yang terhormat Bapak Bupati itu. Beliau itu pengen Sumenep itu harus pakai sepeda listrik semua. Gitu. Nah, jadi beliau itu manggil saya. Gimana caranya? Ya kalau tim-tim kita itu semuanya sebenarnya pesimis waktu itu. Ya. Cuma sama Bapak Bupati itu didorong, cobalah. Akhirnya kita door to door. Tahun berapa itu Mas kira-kira Mas? Tahun 2019-an. Wah, cukup lama ya, hampir 6 tahun silam ya. Kita door to door dulu, menawarkan, kayak ke Mas Andre ya kan. Iya. Mas Andre itu punya sepeda itu 3. Sepeda motor BBM itu 3. Ini Mas Andre gimana kan? Itu biasanya ibu-ibu gak mau pertamanya. Akhirnya katanya, coba dipinjamkan itu 1 hari 2 hari ya. Dipinjamkan, gimana reaksinya? Setelah dipinjamkan 1 hari 2 hari, beli orang itu. Soalnya tahu gimana. Sekarang perjalanan dari sini anggaplah ke Kaliangat gitu. Jadi guru beliau, kan? Pulang pergi itu habis 1 liter. Tapi kalau naik sepeda listrik, pulang pergi itu bahkan 2 kali. Dan itu pun hanya Rp1.600. Rp1.600. Bayangkan. Iya, Rp1.600 itu berapa kilo? 1 kW 40 kilo. 40 kilo ya. Kalau ke Kaliangat itu kan 10 kilo. Iya. Kan 2 kali dia pakai. 1.600 ya. Iya. Sedangkan kalau BBM anggaplah Pertalite 10.000 ya. Ya. 10.000 ya paling boros lah 40 kilo ya. 40 kilo ya. Ya sudah selisih berapa ya? Selisihnya banyak. Hampir 8.400 itu. Itu hitungan awam ya. Hitungan awam lah. Oke. Kalau kayak gitu ya terus sampai saya solusikan juga ke SMP, SMA. Kayak gitu. Gimana caranya anak-anak itu pakai sepeda listrik? Pertamanya juga gak mau juga. Iya. Terutama itu orang tua takut gini. Iya. Tapi daripada naik motor BBM lebih efisien, lebih hemat juga gitu. Ramah lingkungan bebas polusi. Oke. Ini juga berhadiah biasanya ya? Oh pasti. Berhadiah ya? Kalau berhadiah pasti. Nah ini maaf saya tanya. Ini adu cepat atau gimana pengertiannya? Santai. Tidak boleh itu. Soalnya speknya kalau sepeda listrik itu ada speknya. Dia 40 kilo cuma. 40 kilo ya? Iya, paling banter itu 40 kilo. Jadi nggak ada.
kalau urusan adu cepat itu tidak bisa kalau sepeda listrik. Ya, ya. Maksud saya kan berkaitan dengan hadiah. Nah, Ya. hadiah itu apa? Diundi berarti ya? Diundi, kalau hadiah itu nanti diundi. Iya. Selanjutnya ini, ketika orang berbondong-bondong beralih dari sepeda biasa atau kemudian dari sepeda motor Konvensional. ya kayak ber-BBM menjadi sepeda motor listrik misalnya. Adakah tantangan sebenarnya? Bagaimana mengatasi ini, Mas? Kalau bicara tantangan itu ya memang ya tergantung individunya lah. Individu orang ya. Itu ya. Kadang orang itu, tapi kalau sekarang itu sudah tren sepeda Tren ya? listrik, ya kan? Oh iya, oke. Itu semuanya orang-orang itu pada berlomba-lomba untuk setiap kakak itu, ya kan, Iya, harus betul. punya satu sepeda Iya. listrik. Sekarang ngapain naik motor BBM kalau hanya mau ke pasar, mau ada acara kifayah keadaan, naik motor listrik lah. Dan motor listrik itu susah dicuri, nggak bisa dicuri. Soalnya dia ngunci langsung. Jadi kalau mau dicuri itu ya harus Oh ya, istilahnya diangkut ya, harus bawa diangkut, mobil harus atau apa iya. ya. Kalau mau dicuri dan itu bunyi alarmnya terus gitu. Berarti sebenarnya semua yang berbahan dasar listrik, Ya. berenergi listrik itu otomatis lebih murah dari BBM ya. Lebih murah. Bahkan yang belum sebenarnya agak daftar di link itu, di linknya pariwisata. Daftarnya sama kita-kita Oke, kalau oke, anak oke, iya. bocil-bocil itu Iya, semuanya. iya, mau ikut. Dan bocil-bocil itu dia lebih disiplin loh dari yang tua-tua. Oh iya, gitu. Dia kalau Apanya? suruh pakai helm, Iya. dia pakai helm semua. Kalau yang bocil-bocil itu. Iya. Nah, ini mumpung ada di podcast, himbauan Mas. Himbauan silakan. Himbauan buat Peserta. itu ya. Jadi nanti pas hari Minggu mohon pakai helm. Itu sudah dari instruksi dari Bapak Kapolres dan juga Bapak Bupati. Jadi untuk safety lah. Ya, jangan kalah sama anak-anak ya. Jangan kalah sama anak-anak. Tolong dipakai helmnya. Iya. Gitu aja himbauannya. Oke. Ketika sepeda motor listrik, kemudian sepeda listrik, nah ada kesulitan nggak? Misalnya itu kan biasanya dari aki, itu harus ngecas ulang, misalnya harus ke POM atau kemana? Itu bagaimana? Nah ini. Ini yang perlu pemahaman yang lebih terkait pemakaian sepeda listrik. Iya, Gitulah iya, ya. iya. Pemakaian sepeda listrik itu harus dipakai. Jangan sepeda listrik itu ditaruh. Iya. Kalau mau ditaruh 1 minggu aja, itu ada sikring. Sikring. Sikring itu di Iya, aki itu di bawah itu tinggal dibuka ada sikring. Itu dibuka itu. Iya. Kalau mau nggak dipakai 1 minggu 2 minggu, karena kalau motor listrik itu nggak dipakai, dia malah rusak. Gitu. Malah rusak. Dari pemakaian terakhir itu harusnya dibuka berapa? Kalau misalnya mau 1 minggu 2 minggu nggak dipakai? Di fullkan dulu. Aki itu dicas full, nanti dibuka. Oh itu teknisnya. Nggak mau dipakai 1 tahun pun nggak apa-apa. Oh. Jangan sampai sikring Didiamkan itu ya? didiamkan ya. Didiamkan. Kebanyakan yang rusak-rusak kan kayak gitu, Mas Tovan. Iya. Itu banyak. Soalnya saya kan juga buka bengkel. Saya bengkel onderdel sama bengkelnya Iya. di toko saya itu. Satu-satunya kalau bengkel samaan di toko Oke. saya cuma. Maksimalnya berapa hari nggak dipakai itu? Maksimal ya 1 minggu lah. Jangan sampai 1 minggu gak dipakai. Iya, maksudnya gitu. ketika harus melepas sekring misalnya. Maksimalnya. Iya, maksudnya kalau saya oke saya nggak mau pakai 2 hari. Sekring ini Nggak saya cabut. usah. Kalau 2 hari masih oke ya. Nggak usah. 1 minggu pun nggak usah, nggak sampai 1 minggu itu. Iya. Tapi kalau agak lama itu. Iya, lebih dibuka dari aja 1 minggu mungkin. itu, Iya, oke, lebih itu. dari 1 minggu. Tapi Iya. lebih aman ya kalau 1 minggu itu lebih aman dibuka aja. Ya, mungkin ini pertanyaan spesial saya. Pak Kabit sudah punya sepeda listrik, Pak? Punya ya. Punya lah. Berapa? Putranya ya. Belinya sama saya. Iya lah. Makanya saya berusaha memberi contoh ya bahwa ternyata Pak Kabit sudah punya. Nah, Dipakai anak sekolah juga itu. ini dipakai iya bagus ya. Kayaknya Mas Tovan ini yang belum punya. Iya. Saya punya juga. Oh, punya. Iya. Mungkin harus beli lagi saya. Beli lagi gitu ya. Setelah melihat perbedaannya ya antara. Perbedaannya ya, jauh. Oke. Dibandingkan sepeda listrik lagi ya. Gitu ya. Daripada motor BBM lah. Kalau hanya buat sekitar kota. Ya. Iya, oke, Sekitar kota Sumeneb. Iya, Tapi kalau buat perjalanan jauh, Ya, makanya mungkin, ya. di setiap keluarga itu harus ada motor BBM, harus ada motor listrik. Kalau Kendaraan perjalanan- listrik. Oh, lah. iya. Intinya kendaraan listrik. Lebih irit berarti. Iya, perjalanan jauh itu dia pakai motor kalau Iya, mau iya, ke iya. Pamekasan Iya, kemana keluar itu kota. udah pakai motor.
Tapi kalau hanya di sekitar sini ngapain? Dalam kota ya. Pakai Iya. motor BBM, mendingan kan pakai motor listrik gitu. Iya. Berarti kesimpulannya total pembiayaan antara sepeda listrik ya atau sepeda motor listrik dengan sepeda motor konvensional yang berbahan bakar terus polusinya juga luar biasa ini memang jauh ya, jauh. Ya jauh. Jauh. Oke. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Event ini sudah kesekian kali masuk ke kalender event. Nah, saya minta pendapat Mas Yuyut berkaitan dengan pelaksanaan Sumeneb Calendar of Event yang dilaksanakan tiap tahun. Ini kan banyak hal ya yang masuk, mulai kebudayaan, kemudian olahraga, pariwisata. Nah, itu apa pendapatnya, Mas? Pertama-tama sebelum saya berpendapat ya, Iya. saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati, juga pada Dinas Pariwisata ini, selaku ya yang membidangi ya, dinas membidangi ya. Juga ada kan Dinas Pengampuh juga, yang setiap tahun itu pasti ada Dinas Pengampuhnya itu. Saya mengucapkan terima kasih karena mendukung kegiatan kita itu terkait event everyday ini. Ya kalau apa ya, mengenai event sendiri, kalender event sendiri saya nggak bisa mengungkapkan apa ya, gimana. Artinya mendukung lah ya. Mendukung banget itu. Oke, gitu sederhana. Soalnya ini apa terkait di Sumeneb itu ya, sekarang itu sudah booming kalau sepeda listrik. Ya. Semuanya itu, setiap toko itu semuanya HP itu konter itu sudah ada kan? Iya. Sudah ada, dia jual semuanya. Sepeda. Dan itu pun saya tidak pernah dari dulu mau bersaing sama mereka. Biar Sumeneb itu sudah instruksinya Bapak, sudah biar Sumeneb itu jalan semuanya. Iya, sebagai bagian dari industri ya. Industri ya. Itu kalau saya mau dulu saya kuasain itu Sumeneb. Tidak ada yang buka kalau saya mau. Iya. Tapi Bapak terkait Pak Bupati itu yang penting itu sudah Sumeneb itu sudah pakai sepeda listrik semuanya itu sudah siapa yang mau dagang itu yang mau jual silakan. Iya. Oke. Saya coba lagi bertanya, barusan tertarik. Rombongan banyak, hampir 400-500 nanti ya misalnya. Targetnya begitu. Ketika terjadi kemacetan di jalan. Nah, itu juga tim sudah disiapkan ya? Kalau kita pasti jadiakan sudah tim. Oke, itu ya. Dan itu kan hanya sebentar 5 kilo. Iya, 5 kilo. Iya. Saya kira gak ada kemacetan kalau cuma itu ya. Nanti sudah ada semuanya, ada patroli, ada dari Dinas Kepolisian yang matwal kita itu. Iya. Semuanya. Oke, berarti kalau sudah cukup baik Pak Kabid, ini kayaknya harus nambah beli sepeda lagi. Ya harus. Termasuk saya ini ya, harus nambah. Ya oke. Pak Kabid mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement? Ya, jadi kami mengundang bagi pengguna masyarakat Kabupaten Sumeneb yang mempunyai kendaraan listrik, baik itu motor listrik maupun sepeda listrik, dapat mengikuti kalender event Madura Electric Vehicle Day ini pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 mulai jam 6. Untuk mendapatkan jersey, mendaftar dulu di link yang sudah ada di medsos-medsos. Untuk 200 pendaftar pertama akan mendapatkan jersey. Dan ini sudah mencapai 170-an. Jadi masih tersisa 25 jersey. Silahkan masyarakat berlomba untuk mendaftar di link yang sudah disediakan. Dan ingat, untuk pengguna sepeda listrik maupun motor listrik, pada waktu acara tersebut wajib hukumnya menggunakan helm. Menggunakan helm wajib ya. Oke. Begitu Mas Taufan. Oke. Ada tambahan Mas Yuyut mungkin? Ya, tambahannya ya semoga ramai lah nanti. Soalnya hadiah kita banyak juga. Ya, gitu kayak ya. kemarin ada door prize itu, ada juga sepeda listrik. Ya. Oke, ini mewakili pertanyaan ya. Kan nanti pesertanya ada anak-anak kecil juga. Ya. Kaosnya itu all size atau juga untuk anak? Kalau anak kecil itu biasanya kayak kemarin itu anak kecil itu bahkan yang bocil-bocil itu sendiri, dia buat sendiri. Kaosnya. Iya. Artinya tidak ada yang 200 dari. Nggak ada. Nanti ada kalau memang dia daftar di 200 peserta pertama itu dia dapat. Oh, dapat. Memang terbagi dua ya, mungkin 100 untuk anak-anak, 100 untuk yang dewasa itu. Nggak ada terbagi lah. Nggak terbagi, yang penting ada gitu ya. Yang penting yang 200 itu siapa saja itu. Sudah yang disiapkan ya. Sudah ada listnya. Pertama ya. itu ya. Nanti kan ada listnya nanti. Iya. Dibagikan juga di situ di
pas acara itu. Oke, mungkin ada lagi atau sudah cukup? Saya Cukup ya? kira sudah cukup lah. Oke, kita akhiri dulu ya. Ya. Sobat Wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini bersama Bapak Andre Zulkarnain STMAP dan juga dengan Mas Yuyut sebagai pelaksana. Terima kasih hadiri pada hari event ini dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.